Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradin dengan nomor induk mahasiswa 2022-003-010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, yaitu hardware, dengan dosen pengampu Bapak Hendro Kasasi. Jadi apa sih yang kita ketahui tentang hardware itu? Jadi hardware atau perangkat keras yang biasa digunakan di komputer. Jadi jenis hardware itu ada 4 di sini: hardware input, hardware output, prosesor, serta storage. Hardware input merupakan suatu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Yang pertama ada scanner. Scanner merupakan suatu perangkat keras yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Jadi fungsi scanner ini yaitu mengcopy data objek lalu dipindahkan ke dalam memori komputer dan hasilnya dapat dilihat pada layar monitor. Selanjutnya ada kamera. Fungsi dari kamera ini sendiri yaitu untuk memotret suatu objek lalu memasukkannya ke dalam memori. Selanjutnya ada keyboard. Jadi fungsi dari keyboard ini sendiri yaitu untuk memasukkan data berupa huruf, angka maupun simbol tertentu. Kemudian melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard sebagai macam perangkat keras komputer disebut sebagai papan ketik pada komputer. Selanjutnya ada mouse. Fungsi dari mouse sendiri yaitu sebagai penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Selanjutnya ada output. Output sendiri suatu keluaran dari perangkat komputer, di mana perangkat ini yaitu untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input yang telah melewati proses dari hardware proses. Nah, contohnya itu ada monitor. Jadi fungsi monitor ini yaitu untuk menampilkan output atau hasil yang berasal dari perintah CPU, serta fungsi utamanya yaitu menyajikan tampilan visual. Yang kedua ada proyektor. Fungsi dari proyektor ini sendiri yaitu sebagai alat bantu yang mengubah proyeksi layar monitor ke dalam ukuran lebih besar. Selanjutnya ada speaker. Fungsi dari speaker yaitu untuk mendengarkan musik, radio, dan suara lain dalam bentuk audio. Sedangkan headset itu sendiri yaitu digunakan untuk mendengarkan suatu suara supaya lebih kecil dan hanya didengar oleh telinga saja. Selanjutnya ada storage. Jadi storage merupakan suatu perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Dan storage ini mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Contoh dari storage ini yaitu flash disk. Jadi flash disk berfungsi untuk menyimpan data yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data yang cukup besar hingga 1 terabyte.
Yang kedua ada memory card, fungsinya pun sama untuk menyimpan data. Dan yang terakhir ada CD-ROM yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Selanjutnya ada prosesor. Jadi prosesor merupakan peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Keseluruhan komponen processing ini harus dirakit dengan benar dan tepat. Contohnya yaitu CPU. Jadi fungsi CPU ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem kerja komputer, di mana si CPU ini menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh user yang mengoperasikan komputer. Jadi sistem kerjanya ini didukung oleh beberapa bagian komputer lain, termasuk software untuk menjalankan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada motherboard. Ada power supply serta RAM. Yang RAM ini mempunyai fungsi untuk penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses dan output. Nah, data yang dimaksud ini yaitu berbagai beragam aplikasi yang sedang dijalankan komputer termasuk di background. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.